ada kalanya mereka sudah tamat, sudah mendekati sempurna, ya kira-kira 3 bulan 4 bulan ke depan mereka bergaul lagi. Dalam lingkaran itu coba-coba lagi. Ini ada 1-2. Tetapi yang selamat, yang betul-betul bertekad tidak mau lagi, menjadi satu kesaksian banyak di gereja-gereja. Ya. Saudara sering mendengar banyak orang kesaksian bahkan menjadi pendeta. Kemarin itu bersama dengan pendeta Hutapea, kita di situ mantan pemakai narkoba juga. Kalau saya memang tidak pernah menyentuh narkoba. Tidak. Paling dulu saya merokok, tapi saya sudah tobat. Tatkala saya melayani orang bertobat merokok, orang bertobat tidak mabuk-mabuk, tapi saya pada saat itu Tuhan saya bertobat. Padahal saya sudah jadi seorang pelayan, namun saya masih merokok. Saya tinggalkan rokok dari tahun 79 sampai 2023. Karena memang saya sadari bahwa ini merongrong tubuh saya. Dan satu hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan, ini tubuhnya ini kita kotori dengan racun. Ya. Pengaruh daripada rokok tidak langsung, tapi pengaruh daripada narkoba sangat cepat merongrong. Jadi itulah kalau kita keluar masuk ke pantai, bagaimana rehabilitasi narkoba ini. Saya mau mengajak kita dalam ibadah ini, sering saya katakan, jangan kira saudara rutin beribadah, saudara rutin berdoa, saudara rutin memberikan amal, saudara rutin melakukan pencerahan sama kawan lewat sharing masalah firman Tuhan. Semua ini belum bisa membawa saudara untuk kemenangan. Karena keterbatasan beribadah ini sangat terbatas. Keterbatasan orang memberikan derma juga sangat terbatas. Namun yang menyelamatkanmu adalah saudara harus tahu, engkau harus mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan saudara juga mengasihi sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Karena itu saudara, tidak cukup hanya kita memberikan kekayaan kita, tidak cukup kita beribadah, kita tidak cukup melakukan hal yang baik. Semuanya ini masih belum sempurna. Saudara harus lewat kesucian, penyucian, kekudusan. Kekudusan daripada Tuhan membawa engkau bisa ada satu tubuh dengan Dia. Tanpa ada kekudusan, kesucian, tanpa saudara lahir baru, tanpa saudara dirubah menjadi warga negara kerajaan sorga, walaupun saudara masih warga negara Republik Indonesia, saudara belum bisa terdaftar di buku kehidupan di mana saudara akan menempati sama Yesus surga yang sudah disiapkan kepadamu. Saya mengajak saudara dulu arti merenungkan firman Tuhan. Ada lagunya seperti ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siapa yang bisa lagu itu? Sudah pernah dengar? Tidak pernah dengar. Berarti selama ini beribadah di gereja suku. Kalau di gereja suku hampir boleh dibilang itu tidak dinyanyikan. Tetapi lagu pop rohani itu sering dinyanyikan. Dan ibadah-ibadah yang tidak membawa sekte, lagu itu sering dinyanyikan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Baru tadi refrennya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menjadi pertanyaan sama kita, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah cukup kita memberikan persembahan-persembahan dalam ibadah, mendukung orang-orang yang dalam kesulitan? Tidak cukup, saudaraku. Mengasihi Tuhan, saudara harus selalu berpegang kepada firman-Nya, perintahnya, aturannya, dan yang rindu untuk melakukannya itu. Ada suatu kerinduan mau melakukan seluruh titah-titah Tuhan itu. Tuhan juga tahu bahwa manusia tidak bisa hanya kemampuannya menurut firman Tuhan. Percayalah, sebetulnya kita cenderung manusia ini melakukan kejahatan. Kalau untuk melakukan kebaikan dan melaksanakan firman-firman-Nya, titah-titahnya, manusia tidak sanggup kalau hanya mengandalkan kemampuan. Karena Tuhan berjanji, kalau engkau rindu mau melakukan segala titah-titahku, engkau rindu melakukan segala firman-Ku, aku turut bekerja. Asal engkau ada kerinduan. Aku sendiri nanti yang memampukan engkau dalam melawan segala godaan dan cobaan. Aku sendiri, tinggal engkau mau tidak. Maukah engkau mengundang aku? Maukah engkau menyerahkan dirimu kepadaku sehingga aku bisa memahkotai, memperlengkapi engkau dengan senjata-senjata roh yang daripada Tuhan, untuk bisa berperang dengan cobaan dan godaan dari setan, iblis, apapun namanya itu. Itu aja yang Tuhan minta kepadamu, kawan. Dan menghormati dan mengasihi Tuhan bukan hanya mau rindu melaksanakan firman-Nya. Saudara sangat rindu dan sangat memikirkan memelihara tubuhnya yang adalah baiknya. Tubuh ini adalah tubuh Tuhan, ini milik Tuhan. Walaupun ini tubuhmu bukan kepunyaanmu tapi miliknya, karena Dialah Sang Pencipta. Dan bahkan katanya, peliharalah milikku itu, tubuhmu itu milikku, peliharalah karena rohku ada berdiam di situ. Jadi sering saya katakan, pelihara ini, jangan masuki hal-hal yang tidak baik kepada milik Tuhan ini. Jangan merubah kodrat dan sebagainya. Dan inilah yang sering saya ingatkan kepada kita, harus menghormati Tuhan, harus mencintai Tuhan. Pertama, dari memelihara baiknya yang kudus ini, memelihara milik kepunyaan ini, agar kita pergunakan sebaik-baiknya. Saudara ingat lagu-lagu sekolah minggu? Hati-hati gunakan tanganmu, akan sekolah minggu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Tanganmu jangan mencuri, ya. Tanganmu jangan gratil. Kakimu jangan cepat melangkah kepada dunia kejahatan. Itu terlalu panjang, saya ambil singkatnya saja. Terus, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kupingmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kupingmu, apalagi, dan sebagainya. Terlalu panjang. Ya, kalau kita dulu menyanyikan ini dengan sorak-sorai, dengan sukacita, senang sekali menyanyikan itu. Kalau sudah tua hampir dilupakan lagu ini. Padahal ini untuk sampai kita tua pun harus bisa menyanyikan ini. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Pap, katanya. Itu kalau saya ingat dulu. Apa kita nyanyikan dulu sama-sama? Iya Pak. Semangat menyanyikan itu. Amin.
Ayo, hati-hati guna matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Jadi ini sebetulnya tidak sulit mengingat bagaimana kita bertahan menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana manusia seperti rencana Tuhan menciptakanmu, memberikan engkau hidup. Jadi banyak hal yang perlu kita ingat untuk kita tidak melakukan kelaliman, tidak melakukan yang Tuhan tidak suka. Jadi bolak-balik pun khotbah ini, bolak-balik pengajaran lewat nyanyi, lewat khotbah, lewat pembacaan firman Tuhan. Kalau namun saudara tidak memberikan hatimu untuk rindu mau melakukan apa yang Tuhan mau kepada dirimu, niscaya saudara tidak akan bisa mencapai kesempurnaan yang seperti Tuhan mau. Jadi saya ulangi. Tuhan melihat kerinduanmu dulu. Ada enggak kerinduan begitu? Aku mau seperti Yesus. Ada lagunya saya ingat begini kawan. Sebentar saya ingat. Dulu sering saya nyanyikan, saya ingin jadi Kristen dalam hidupku. Saya ingin jadi Kristen dalam pekerjaanku. Saya mau jadi Kristen dalam hari-hariku. Saya mau jadi Kristen dalam sisa hidupku. Terus artinya saya mau dalam jejak kakiku dalam setiap jam, aku mau seperti perjalanan daripada Tuhan saya. Nah, jadi ya memang itu tujuan daripada Kristen pengikut Kristus adalah sama seperti Dia. Itunya tujuan hidup itu. Tetapi kalau saudara memang tidak mau, ya kan, lebih bagus dingin atau panas. Itu dikatakan lebih bagus saudara jelas tidak mau daripada mau tapi tidak sungguh-sungguh. Tuhan paling tidak mau air yang suam-suam kuku. Artinya di situ saudaraku, saudara jelas dalam hidupmu. Mau, ya sungguh-sungguhlah. Tidak mau, lebih bagus tidak mau. Daripada saudara mau tapi tanggung-tanggung. Lebih bagus tidak. Dunia saudara tidak dapat, surga tidak dapat. Itu maksudnya itu Tuhan mau saudara harus jelas. Mau yang dingin atau mau panas. Jadi itu bolak-balik saya bilang, jangan tunggu saudara nanti diperhadapkan dengan kematian yang saudara sudah lihat di depan mata. Mungkin lewat sakit penyakit. Sekarang ini banyak loh sakit penyakit. Ya, apalagi kanker yang cepat. Yang tadinya tidak tahu, ya tiba-tiba tahu ada kanker. Ya, dan tidak terselamatkan. Pada saat-saat semacam inilah baru ada doa, Tuhan, aku berserah kepadamu. Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Tuhan, perbaharuilah aku, ampunilah aku dari semua kesalahan itu. Layakkanlah aku, Tuhan, menjadi pewaris kerajaan-Mu, Tuhan, dan sebagainya doanya. Pada saat-saat semacam inilah manusia diperhadapkan kepada penyesalan yang sungguh-sungguh. Karena dokter juga sudah vonis umurmu paling banyak 6 bulan lagi. Pada saat-saat semacam ini, kalau saudara bayangkan dirimu sendiri yang sering terjadi dalam kesaksian, disitulah saya baru mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang bertobat, percayalah. Pada saat-saat menghadapi kematian, bertobat dia. Dan Tuhan mengampuni dia. Dan Tuhan melayakkan dia menjadi seorang penginjil. Menjadi seorang yang memberitakan firman Tuhan. Yang tadinya 6 bulan,
bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dia masih dikasih kesempatan hidup. Karena tujuannya hidupnya sudah jelas, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, seperti lagu kita tadi. Karena Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Makanya Tuhan perpanjang usianya. Perpanjang usianya. Saya pernah berkata sama saudaraku, saya pengen umur saya melebihi Musa 120. Saya mau minimal 121. Kebetulan Mazmur 121 sangat indah itu. Nanti saudara baca itu. Indah sekali baca Mazmur 121. Jadi angka 121 selalu saya ingat. Oh, Mazmur 121. Di situ ada, saya melihat gunung-gunung dan aku berseru, dari manakah datang pertolonganku? Ada di situ. Baru jiwanya mengatakan, pertolonganku datang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya Tuhan Israel, Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjagaku, Dia memeliharaku, Dia menguatkan kakiku berjejak bagaikan kambing gunung yang melompat ke kian kemari. Aku tidak pernah lagi takut dengan sinar matahari siang, dan tidak akan pernah takut lagi dengan sinar matahari rembulan malam. Dan aku selalu dituntunnya, dan aku selalu diselamatkan dalam segala mara bahaya. Mazmur 121 ada di situ. Ini sangat elok saudara ingat. Hanya 8 ayat itu. Jadi pertolongan itu hanya datang daripada Yang Maha Kuasa. Ada banyak orang pertolongannya dari, ya katanya, dewa-dewi atau apalah itu. Ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang Eka. Ya, Tuhan yang Eka itu adalah pencipta langit dan bumi. Karena hanya Tuhan yang Eka itulah yang mencipta semua alam semesta. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain ini adalah, saya kira Tuhan-Tuhan apa ini? Tuhan-Tuhan kaleng-kaleng yang menjanjikan palsu, dan terkadang memberikan dia nikmat tetapi ada tumbal. Saudara terkadang diberikan kekayaan tapi dia menuntut tumbal daripadamu. Tuhan kita maha baik. Dia tidak pernah minta tumbal jika saudara minta damai sejahtera. Damai diberikan, kesejahteraan diberikan. Tidak cukup hanya damai. Ya kalau enggak sejahtera ya mati juga. Jadi perlu damai dan sejahtera dikasihnya kepadamu kalau bertuhankan kepada Tuhan yang satu itu, pencipta langit dan bumi, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjelma di dalam manusia. Inilah yang sering saya katakan, pakailah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha perkasa, El Gibor, Tuhan yang maha kuasa, El Shaddai, ya, Tuhan yang maha tinggi, El Elyon, ya, Tuhan yang maha hadir, El Sama, dan Tuhan yang maha menyembuhkan segala penyakitmu, Er Rafa, dan Tuhan yang menyediakan segala keperluanmu, El Jireh. Dan sering saya katakan itu bahasa-bahasa Israel dengan bahasa-bahasa Ibrani, bahasa-bahasa Aramia. Ya. Jadi saya kembalikan khotbah saya ini untuk menyimpulkannya saudaraku. Ya, bolak-balik khotbah ini saya sampaikan, hanya kepada Dialah engkau boleh mendapatkan ketenangan. Hanya kepada Dialah saudara bisa menemukan keselamatan. Hanya kepada Dialah saudara bisa menemukan janji yang sebenarnya, kasih yang seutuhnya, bukan kasih yang sementara, kenikmatan yang seutuhnya, bukan kenikmatan yang sementara. Karena itu rindulah saudara dengar-dengaran kepada Dia dan renungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tidak cukup membaca, mendengar. Ya, kalau membaca dan mendengar tanpa direnungkan, hilangnya itu.
Saudara harus merenungkan lagi bolak-balik sehingga memampukan engkau melaksanakan apa yang engkau renungkan itu. Ya, saya ulangi sekali lagi, tidak cukup membaca, mendengar, tapi renungkan bolak-balik apa yang saudara baca dan dengar. Itulah yang memampukanmu melakukan firman-firman yang saudara renungkan itu. Itu rumusannya, kawan. Karena kita pada umumnya adalah makhluk untuk melakukan kejahatan. Tetapi kalau Tuhan dan Roh Tuhan ada pada kita, percayalah, kita selalu dituntun kepada jalan yang benar. Ingat Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu inilah yang menghibur aku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak yang baik. Pialaku selalu melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa.